Al-adl itu artinya juga Allah zat yang maha adil. Nah sekarang itu adalah al-muqsit. Al-muqsit ini artinya juga sama, yakni Allah pun maha adil. Nah dina penjelasan bab al-muqsit ini, kalimat yang indah Allah tuangkan di dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Tolong perhatikan ya. Jadi Allah itu selalu menegakkan keadilan. Makanya Allah itu sangat suka kepada orang-orang yang adil. Ini bermakna bahwasanya hukum itu selalu berbanding lurus. Kehidupan itu hasilnya selalu berbanding lurus dari apa yang kita telah kerjakan. La ilaha illa wal azizul hakim. Jadi kalau kita lakukan kebaikan, pasti buahnya akan kebaikan. Kan kadang-kadang kita mah egois ya, ibu bapak sekalian. Kita mah pengen orang lain baik, kitanya kurang baik sama orang lain. Setiap ketemu orang kita mah pengennya senyum tuh orang ketemu sama kita. Dah kitanya manyun wae, gimana orang lain senyum sama kita. Allah ya Karim. Kadang-kadang seorang bapak egois agar anaknya menjadi anak yang taat, yang penurut. Ari bapak nasoraan kurang taat sama Allah. Kita ingin agar istri kita ini tutur katanya lembut, nurut sama suaminya. Sehari-hari suaminya kasar ngomong di rumah. Dan bagaimana ini dia bisa menegakkan qaimam bil qisti, sementara tadi teh semua berbanding lurus. Jadi dalam mencak bahasa Sunda mah hirup mah kumaha amal-amalan. Lamun orang malak kehadean pasti buana ge hade. Demikian pula sebaliknya. Kartosnya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau begitu Pak, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apakah akan kembali ke diri kita? Apa yang kita lakukan dalam setiap detakan jantung dan kerdipan mata, itu buahnya adalah kita yang akan menuainya. Makanya tidak akan pernah orang itu mendolimi siapapun kecuali sebetulnya dia sedang mendolimi diri sendiri, termasuk tadi bertutur kata, berucap yang kurang baik, buahnya pun akan ketidakbaikan pula yang kita terima. Makanya ini penting ini di era medsos zaman hari ini, sebab kita ngomong di sini, ini kalau diupload itu bisa sampai kedengaran oleh saudara-saudara kita yang lain di luar Sumedang. Maka bertutur kata yang arif, yang bijak, yang indah, yang mengenakan, hasilnya pun akan sama. Demikian pula sebaliknya. Itulah kemudian para sahabat di dalam sebuah hadis menyampaikan, Rasulullah itu kalau berdiri di mimbar, tahu berdiri di mimbar ya, kalau sedang khutbah, itu Rasulullah itu tidak pernah lepas, kata para sahabat, illa sami'tuhu yaqul. Mereka semua tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan Rasulullah kecuali mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Jadi qaulan sadida ini penting karena kadang-kadang lisan ini bisa menjadi sumber kemaslahatan dan bisa menjadi sumber kemadaratan. Lisan ini bisa menjadi sumber kebaikan dan juga bisa menjadi sumber cilaka. Hati-hati dengan lisan, saudaraku yang budiman. Kita boleh saja berbeda pendapat dengan orang lain, tapi tolong tetap jaga lisan dari menghardik, mencaci maki, menjelek-jelekkan, mengutuk orang lain. Hati-hati. Bisa dipahami? Kita boleh benci sama orang, apalagi kalau kita ini punya panggung. Sudah punya panggung, pegang mic, lalu berangkat dari kebencian, kita ngomong sebebas-bebasnya. Hati-hati, nanti akan didengar orang lain nih, resikonya lebih besar. Jadi tanamlah kebaikan, bertutur katalah yang indah, sehingga kita akan mendapatkan keindahan yang sama dari orang lain.
Bisa dipahami ya. Nah itulah Rasulullah kemudian menambahkan, karena kalimatut thayyibah itu sedekah. Coba dibuka sama Asep di hadis Arba'in yang ke-26. Berkata-kata yang indah. Nah, kalimatut thayyibah di sini tidak hanya sekedar kita menyanjung Allah dengan hamdalah, kita takbir, kita tasbih, tidak sekedar itu, tetapi kalimat yang bisa menyenangkan hati dan perasaan manusia yang lain itu, Coba Bapak mau nanya, kalau orang bertutur kata kepada kalian, kemudian hati kalian merasa senang dan tersanjung, nyaman tidak? Nyaman. Senang tidak? Senang. Nah, itulah yang menjadikan sedekah. Dia tidak sulit untuk mendapatkan kebaikan mah. Dengan bertutur kata yang indah saja itu bisa menciptakan kebaikan. Apalagi mohon maaf, sekarang ini kita masuk di era apa ini? Milenial ya. Hampir semua aktivitas kita bisa diliput oleh orang lain dan bisa diupload di medsos. Sekurang-kurangnya kita bisa mengendalikan ini nih lisan. Ya Allah ya Karim, ini bisa memporak-porandakan keadaan. Bahkan negeri ini bisa berpecah karenanya. Apalagi nyon sewu ya, sampai detik ini permasalahan nasab Alawi tak kunjung usai antara yang pro dengan antara yang kontra. Oke lah, anggap saja itu sebuah kajian ilmu yang mesti kita hormati. Tetapi tolong, sebeda-bedanya pendapat di antara kita semua, nih, jangan menghardik, jangan mencaci maki, apalagi jangan menghina, jangan menista. Jagalah ini saudaraku yang budiman. Orang tergelincir itu sering terjadi bukan karena dia menabrak sesuatu, karena dia terkilir kakinya dengan sesuatu yang kecil. Kata-kata itu kadang-kadang dianggap sepele kok. Ya. Tetapi hati-hati, ini memiliki implikasi yang sangat luas, apalagi di dunia yang sekarang ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itulah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Dangukeun nih Bapak Ibu. Ya, barudak. Jika kalian merasa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, faliyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah kalian dengan kalimat yang baik atau tutup saja lisannya. Bisa dipahami? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kan sekarang begitu, sudahlah akhlak selain kata-kata sudah merosot, ditambah lagi dengan perkataan yang tidak indah. Lalu apa yang kita pertontonkan kepada generasi kita, kepada santri-santri kita, kepada anak-anak kita? Ilmunya pas-pasan, akhlak tidak baik, ditambah lisan tidak terjaga. Ya Allah ya Karim, malu atuh malu luhur-luhur kita. Halo? Bisa dipahami tidak ini? Alhamdulillah. Ya, paham ya? Ada pertanyaan lagi? Lalu bagaimana Pak bagi orang yang memberikan nasihat kepada orang lain, tetapi orang itu tidak menjalankan apa yang dinasihatkan kepada orang lain? Ya, mendinglah Asep dapat WA dari orang lain. Pernah nggak? Isinya bagus nasihat, bla 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 bla. Tapi kan sering yang terjadi kan kadang-kadang Asep tidak baca itu, langsung di forward kepada yang lain, betul tidak? Langsung dikirim sama orang lain. Dapat pahala nggak Pak yang seperti begitu? Setidak-tidaknya di dalam menyebarkan kebaikan, fa insyaallah kita dapat pahala. Saya tidak melakukan kebaikan Pak, tapi saya ingin agar orang lain itu baik, maka mereka saya nasihati dengan kebaikan, mending. Tapi kalau boleh saya berpesan nih Asep nih, semuanya ada ngukeun ya, jangan sampai kita ini kena hukum Allah, yaitu angtakulu ma la taf'alun. Kita ngomong tapi kita tidak lakukan apa yang kita ngomongin. Khawatir kata Allah, kabura maktan indallah. Ya Allah, satu sisi memang kita dapat pahala, fastabiqul khairat itu namanya. Tapi kekhawatiran kami adalah itu tadi,
ngomong bisa, menjalankan sorangan henteu, nasihatan batur bisa, ari nasihatan sorangan henteu. Nah, ini yang dikhawatirkan begitu itu. Sehingga berlakulah hukum Allah apa tadi teh? Kabura matan indallah ya ang taqulu mala. Nah, ini yang dikhawatirkan kan begitu. Ya, apalagi nyun sewu nih. Apalagi kalau kita ini berfatwa. Tahu fatwa kamu? Tahu fatwa? Fatwa itu kalimat yang dianggap hujah oleh seseorang atau oleh suatu lembaga ya, dianggap hujah karena lembaga atau seseorang itu dianggap memiliki kapasitas untuk mengeluarkan fatwa, untuk mengeluarkan nasihat tadi, sehingga sebagian dianggap sebagai fatwa. Nah, yang demikian ini malah lebih naif, sebab kata Rasulullah dalam suatu hadis, man afta bi ghairi ilmin la'anatul malaikatus sama'i wal ard. Ayo, kalau sudah demikian bagaimana ini? Kita berfatwa, bagus fatwanya, tapi di dalam berfatwa itu kita nggak paham apa yang kita fatwakan. Gak boleh begini, tapi satu sisi kita tidak tahu apa yang tidak kita perbolehkan itu. Sebab ilmu kita tidak nyampe. Nah, kalau tidak nyampe, jangan memberikan fatwa. Khawatir dilaknat oleh malaikat langit dan dilaknat oleh malaikat bumi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Harusnya. Nah, ini saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah. Di era zaman sekarang ini, jaga kedamaian dengan kalimat-kalimat yang tidak mencederai nilai kemanusiaan dari seseorang. Sudah terlanjur Bapak saya mengatakan sesuatu yang menjadikan semua jadi berantakan seperti begini. Minta maaf, apa susahnya? Cobalah kalau kalian manusia dan punya hati, minta maaf dong. Sebab hakul yakin kalian juga tidak suka kalau dikatakan sesuatu itu tidak baik. Kalau kita tidak suka dikata-katai lah, mencek orang sini mah, entah ngatain batur, bisa dipahami. Nah, ini harus dijaga dari mana? Dari ketulusan hati untuk berkata yang baik. Permintaan maaf itu kalimat thayyibah, kalimat yang indah itu. Yang kalau memang itu bisa mendamaikan segalanya, kenapa tidak? Tidak ada orang hina karena minta maaf, betul tidak? Yang ada adalah semakin dia minta maaf atas kekhilafannya, semakin tinggi derajatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dan tidak ada orang yang hina gara-gara lisannya mengatakan sesuatu yang menyejukkan hati. Yang ada adalah banyak orang yang Allah hinakan, ilmunya tinggi, dihinakan oleh Allah karena lisannya tidak terjaga. Hati-hati juragan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih.